Al-hijratu ila Taif. Itu perjalanan beliau ke Taif. Lamma ra'a Rasul, ketika melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, istihanata Quraisy. Istihanah berarti menganggap remehnya atau tidak terimanya Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, bihi, dengan beliau. Hajara, beliau berhijrah, pergi ke sana. Bukan hijrah pindah, tetapi untuk mengajak dakwah. Fis sanatil ashirah, pada tahun yang ke-10, ila Taif, ke kota atau wilayah namanya Taif. Ma'a Zaid ibni Harithah, bersamaan dengan Zaid ibnu Harithah. Zaid siapa? Zaid bin Harithah ini yang pernah jadi anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam riwayat bersama Zaid, riwayat yang lain beliau sendiri. Riwayat lain mengatakan beliau sendiri saja. Ikhtalafu, hal apakah beliau sendiri saja atau sama Zaid bin Harithah? Mu'tamad sama Zaid bin Harithah. Berdua ke sana. Wa tawajjaha ila Thaqif. Beliau bertawajjuh, maksudnya berarah ke daerah Thaqif, dari Taifnya itu. Thaqif mungkin kabilah, ya, kabilah Thaqif. Orang-orang dari kabilah Thaqif. Wa talaba minhum nusratahu ala qaumih. Talaba, beliau meminta minhum, dari mereka, nusratahu, untuk menolong beliau, menjaga beliau, maksudnya ala qaumihi, atas kaumnya dia. Jadi jagain Rasulullah dari kaumnya. Udah nih, ini orang kita yang jaga nih dalam pertanggungjawaban kita, gitu loh. Jadi nggak diganggu. Dan ini ada, walaupun di zaman kita juga begitu ada. Orang kalau masuk ke itu, makanya perlu visa, perlu ini. Untuk apa? Izin kita masuk ke suatu wilayah lain. Nah, ini seperti itu. Kita ada orang yang menjaga beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau Sayyidul Mursalin, perlu orang dibutuhkannya, namanya menjalankan sunnatullah dalam kehidupan. Namanya dakwah, perlu yang ada senderan, ya perlu dijadikan senderan untuk dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa meminta ujrah, bukan untuk meminta sesuatu dari mereka. Taib. Setelah beliau di sana, duduk di sana, berdakwah, mengajak mereka, menasehati mereka. Ya, dalam suatu riwayat yang kita hafal adalah beliau di sana sampai 40 hari kira-kira. Ajak mereka dengan baik-baik, santun, sopan, ajak mereka. Kala faraddu alaih, faraddu, maka mereka menolak alaih, kepada beliau, maksudnya menolaknya, menolak mentah-mentah. Raddan gabihan, dengan penolakan yang buruk. Wa amaru, dan mereka memerintahkan, menyuruh, sufaha'uhum, orang-orang yang safih. Orang safih itu yang suka caci maki, orang yang nggak bener, orang yang nakal. Wa abidahum, dan budak-budak sahaya mereka. Untuk apa? Wa yasubbunahu. Ini orang nih caci maki nih orang. Suruh caci maki semuanya, suruh ngeluarin budak sahayanya sama orang-orang yang tercela untuk mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, biar diusir nih orang. Waramauhu bil hijara, dilempari lagi pakai batu. Diusir, bayangin aja gimana ceritanya begini, gimana keadaan dalam. Lempari batu. Ini Nabi. Ya, ini Rasul, risalah bawanya. Mau nyelamatin mereka, melempari batu. Ya. Hatta salad damu min aragibi rijlaih, sehingga sala, mengalir, dam, darah, min aragib, dari bagian kakinya, maksudnya dari bagian kakinya beliau. Wa kana Zaid bin Harithah, di saat itu Sayyidina Zaid bin Harithah, yamna'u anhu al-ahjar, yamna'u, menahan, anhu, dari beliau, al-ahjar, agak menadang-nadangi biar batu gak kena ke Rasulullah. Diganggu, Rasulullah lempar-lempari dengan batu sallallahu alaihi wasallam. Hatta usiba, sehingga dia itu terkena bijirahatin, dengan luka-luka, fi ra'sihi, di kepala beliau Sayyidina Zaid. Falamma lam yanal minhum khairan, falamma, ketika, lam yanal, tidak mendapatkan, minhum, dari mereka, khairan, kebaikan, raja'a ila Makkah, beliau kembali ke Makkah. Ba'da an makkatha bainahum syahran, setelah beliau makkatha, duduk, bainahum, di antara mereka, di antara kaum Taif itu tadi, Thaqif,
syahran, 1 bulan. Di sini sebutnya 1 bulan. Diusir begitu dengan cara yang keji. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan ketika beliau setelah terjatuh dan tertimpa luka-luka setelah perang Uhud, ditanya oleh Sayyidah Aisyah, pernah nggak Rasulullah engkau mengalami sesuatu hinaan lebih dari ini? Ini kan parah, luka semua, terkena apa? Kata beliau, pernah ketika saya diusir dari Taif. Itu penghinaan lebih parah dari ini. Diusir begitu aja diusir. Kalau ini kan perang kita, masih walaupun jatuh, tapi perang. Tapi di sana kita baik-baik, kita nggak apa-apa, dilempari begitu. Ya, sehingga terjadi kejadian ketika beliau sudah berada di luar kota Taif, sudah aman, beliau istirahat. Ya, istirahat. Beliau beristirahat di sana. Datang Sayyidina Jibril mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini ada malaikat menjaga gunung di sini. Al-Akhshabain, gunung-gunung yang sekitar kota Mekah dengan Taif semuanya. Katanya ini malaikat minta izin ya Rasulullah mau menghadap. Rasulullah silahkan. Ada apa? Ya Rasulullah, saya sudah diberikan izin dan wewenang dari Allah. Tinggal engkau perintahkan saja. Kalau engkau mau, maka boleh dan bisa akan ditimpakan gunung-gunung yang ada di sini kepada orang-orang penghuni Mekah. Mereka sudah lewat batas dan azab untuk mereka sudah halal. Boleh. Izin dari Allah. Silakan, nanti bilang aja iya. Habis semua. Rasulullah, Allahumma diqaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mudah-mudahan hidayah kepada kaumku karena mereka sesungguhnya enggak tahu. Enggak mau. Enggak usah ditimpakan musibah kepada mereka. Inilah arju, masih saya punya harapan. Mungkin dari anak cucu mereka ada yang bakal beriman dengan agama ini, membawa agama ini. Punya harapan luas dan azab kepada mereka lah jangan. Kata Jibril, sadaqal ladzi samaka Raufur Rahim. Demi Allah, benar nama Allah yang menamakan engkau Ar-Rauf Ar-Rahim. Penyayang, pengasih. Engkau dinamakan oleh Allah Ar-Rauf Ar-Rahim. Nabi dinamakan oleh Allah begitu. Bil mu'minina Raufur Rahim. Ya. Dan di sini juga ada riwayat beliau mengatakan doa kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Apa namanya? Ya Allah, saya ini mengeluh kepadamu. Dha'fa quwwati, lemahnya kekuatanku, saya enggak punya. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya saya di depan orang-orang. Anta rabbul mustadha'afin. Terus a'udzu bika bi nuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat an tanzil biya ghadabuk. An tanzil biya ghadabuk. Pokoknya beliau dalam munajatnya beliau mengatakan apa? Saya mengeluh kepadamu. Apa yang beliau keluhkan? Lemahnya saya dan hinanya saya di depan orang. Terus apa lagi? Dan saya berlindung dengan zatmu agar jangan sampai turun murkamu kepada saya. Pada saya, ini orang lagi disiksa, ini orang lagi dihina kepada saya. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau seandainya kejadian seperti ini dan engkau tidak murka kepadamu, saya enggak peduli, enggak apa-apa. Saya terima. Lakin afiyatuka usali, tapi kalau ada afiat, maksudnya lebih dijaga dari hal-hal ini, lebih saya terima, maksudnya lebih enak untuk saya. Walaupun saya terima semua yang engkau tentukan. Bahkan dalam munajatnya saja Rasulullah bilang, oh, ini orang-orang memang keras. Ya, ini orang-orang memang enggak keterlaluan. Mereka ini orang-orang udah kelewat batas. Enggak. Bisa punya kesabaran seperti itu. Punya rahmah yang besar. Ya. Dan subhanallah, setelah kejadian seperti itu, Rasul SAW sedikit dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya berimannya orang-orang golongan dari jin. Datang setelah Rasulullah ke sana, dan ada Rasulullah meneduh di suatu kota, di suatu mazraah. Apa itu mazraah? Kebun, ya, kebun anggur di situ. Anggur punya seorang musyrik. Dia ngelihat dari kejauhan Rasulullah di situ. Kasihan. Kasih khadimnya, pembantunya bilang, "Itu kasihin aja." Ke dia kasih
anggur, kasih ini. Dia lagi duduk di situ, Rasulullah dengan Zaid. Datang itu pembantunya bawain anggur kepada Rasulullah. Ya Muhammad nih, dia nggak tahu nih siapa orang, pokoknya disuruh kasihin. Katakan, jazakallah khair, katanya dia sambut itu orang yang ngasih. Terus ditanya Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada khadim tersebut, pembantu tersebut atau budak tersebut, ente dari mana? Oh saya dari kota ini, dari negeri ini. Oh kotanya Akhi Yunus bimatta, Nabi Yunus. Jadi kotanya dia itu dari kota asalnya Nabi Yunus, sudah gede lama. Oh dari kotanya Nabi Yunus, Akhi, saudaraku Nabi Yunus katanya. Oh kata pembantu itu, nggak ada di sini yang kenal Yunus. Kok bisa ente tahu? Di sini semua orang nggak ada yang kenal Yunus bin Matta, nggak ada yang tahu tentang ceritanya ini orang. Kok bisa ente tahu? Kata Akhi Finubuah, ini orang saudara saya dalam kenabian. Saya kenal orang. Kata dia, berarti engkau Nabi? Ya, Nabi, Rasul. Akhirnya dia beriman. Itu orang mencium tangan Rasulullah, mencium kaki Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW. Lalu datang yang namanya sekelompok dari jin yang dia mendengarkan Rasulullah sedang membaca Al-Quran. Rasulullah di tengah suatu tempat, beliau membaca Al-Quran. Nafar jin, ini wahyu, ini Quran, ini Nabi. Setelah Nabi Musa ada Nabi. Belum mereka imannya kepada Nabi Musa. Sampai ada diceritakan oleh Allah SWT kisahnya bahwa jin mendengarkan Quran, mereka beriman, lalu mereka kembali untuk menjadi orang yang mereka menjadi jin-jin, bukan orang-orang kita. Jin-jin yang mengajak jin yang lain untuk beriman kepada Allah SWT. Ya, kata di sini dinukil nih firman Allahumma kan. Nah, qassadihim qissatahum, enggak diceritain doang, enggak dinukil ayatnya. Ya. Wahakadha, itulah sebagian sekelumit dari perjalanan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sini ada tafasil, ada cerita panjang dari masa 10 tahun tersebut, bagaimana adiyahnya, bagaimana apa yang Rasulullah lakukan, siapa yang memeluk Islam, siapa yang tahu-taunya begini, kejadian-kejadian yang terjadi banyak sekali. Dan ini ringkas aja biar kita sedikit melewati beberapa tahun-tahun secara ringkas agar kita tahu kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.